Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama Waidatul Hasan kepada Muhammad Al-Fadlur. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu sunnah, tetapi mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu wajib. Dan berhubung salam itu adalah doa, maka saya akan ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Allah sudah yang ganjil-ganjil, makanya salam saya masuk genap, akan saya ganjilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Subhanallah. Yang saya hormati, terlebih saya muliakan Ibu Ikhwatul Hanum, atau yang lebih kita sapa dengan akrab yaitu Ibunda Hanum, sebagai wali kelas 12 bangsa. Yang saya hormati juga para panitia, terutama Mas Rafa selaku ketua panitia dan beserta panitia-panitia lain yang sudah mengkoordinasikan acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan tak lupa yang saya banggakan, teman-temanku sekalian seperjuangan di kelas 12 bahasa, yang dimana sudah antusias memberikan, menyumbangkan tenaganya, lelah tapi lesu kita membuat dekor ini, dan alhamdulillah pada hari ini dekor ini berdiri dengan megah. Alhamdulillah. Saya akan berikan pantun untuk saya teman-teman sekalian. Jalan-jalan ketemu hantu, pas maju ketemu setan. Doa baik untukmu selalu, engkau teman yang tak tergantikan. Dalam acara ini tidak ada kalimat yang baik kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat yang tiada tara, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Jika kau mengutarakan lautan sebagai bintang, pepohonan sebagai pena dan sedaunan sebagai garis, maka tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur nikmat ini, bersyukur nikmat ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna penduduk kriminal dan maksiat, yang mampu memberikan syafaat kepada umat esok di hari kiamat, yaitu beliau adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendirikan acara Maulid Nabi, terutama terlebih di kelas kita dengan tema meningkatkan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang berbahagia, dalam kalender Hijriah bahwasanya kita pada hari ini telah berada dalam bulan Rabiul Awal, yang dimana pada bulan inilah manusia yang paling mulia lahir ke dunia, yang dimana lebih tepatnya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan uniknya Maulid tahun ini ternyata hari Senin juga. Masya Allah. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah sambutlah dengan gembira. Dari ayat ini kita dapat ambil bahwasanya apapun yang itu baik, maka kita harus bergembira, terutama kelahiran manusia yang paling mulia. Kita harus dengan rasa cinta menyambutnya dan dengan rasa gembira. Namun ada yang bertanya. Yang pertama adalah, apakah Nabi Muhammad SAW dulu pernah melakukan Maulid Nabi? Yang kedua, lalu kapan Maulid Nabi Muhammad SAW itu diadakan? Dan yang ketiga, apa tujuannya? Yang pertama adalah, apakah dulu Nabi pernah melakukan Maulid Nabi? Jikalau dalam sejarah, kita menurut sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah tercatat pernah melakukan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad merayakan hari kelahiran dengan cara berpuasa. Sebab itu ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau kok berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, karena pada hari Seninlah aku dilahirkan. Oleh karena itu, marilah kita beristiqomah kalau bisa puasa hari Senin untuk menunjukkan cinta kita. Buat konteks bahwasanya Nabi pada zaman dahulu tidak pernah melakukan Maulid Nabi. Yang kedua, lalu kapan Maulid Nabi Muhammad itu diadakan? Pada zaman dahulu, pada masanya Salahuddin Al-Ayyubi, bahwasanya Islam mengalami kejayaan. Islam menaklukkan Roma, Islam menaklukkan Persia, Islam menaklukkan Eropa. Nah, oleh karena itu, hal ini yang membuat orang non-muslim berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dengan sukarela ataupun terpaksa. Dan hal inilah yang membuat kaum Nasrani memiliki rasa dendam terhadap kaum muslim. Oleh karena itu, kaum Nasrani ingin membantai Timur Tengah,
Lalu bergejolaklah perang salib, yang dimana orang kafir pada perang salib ini membunuh orang Islam, menjauhkan orang Islam dari nabinya, menjauhkan orang Islam dari agamanya, menjauhkan orang Islam dari Tuhannya, menjauhkan orang Islam dari kehebatan Islam. Maka pada saat itu kondisi umat Islam begitu terpuruk. Nah, oleh karena itu para ulama bermusyawarah, terutama Raja Hizkiyah mengundang para ulama ke rajanya, bagaimana cara umat Islam itu agar cinta kepada nabinya, karena kondisi umat Islam pada saat itu sangat terpuruk. Lalu ada ulama yang berpendapat, bagaimana kalau kita mengadakan acara kebesaran Islam, contohnya apa, seperti ini maulid nabi ini. Lalu ulama yang lain berkata, wah sepakat, kita gaskan. Namun balik banyak orang yang sepakat, ada juga ulama yang tidak sepakat. Karena berdalil apa? Bahwa Nabi Muhammad dahulu tidak pernah melaksanakan, maka ini bid'ah. Lalu ulama yang lain nyangkal, woi, ini bid'ah itu ada dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah adalah yang menyesatkan. Contohnya apa? Ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hanya dua saja, tidak usah ditambahkan wa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani waliullah. Itu bid'ah yang menyesatkan. Kalau bid'ah hasanah, kebaikan, contohnya seperti ini. Apakah zaman dahulu Bilal pernah azan menggunakan mic? Tidak pernah. Nah, berhubung zaman modern, maka terciptalah mic agar orang yang jauh mendengar suara azan. Maka dari itu maulid nabi ini berisi tentang kebaikan-kebaikan. Kita bersolawat, kita bersyair kepada Nabi Muhammad. Maka tujuannya apa? Tujuannya adalah maulid ini untuk membangun cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cerita unik pada zaman dahulu. Kenapa kok kita harus mencintakan Nabi? Kalian tahu Abu Lahab? Tahu. Paman Nabi, yang dimana Abu Lahab ini benci kepada Nabi. Dia keras kepala kepada dakwah Nabi. Bahkan ketika Nabi sholat, Abu Lahab melempar rahim kambing kepada Nabi. Lalu pernah melempar Nabi, membalang Nabi dengan batu hingga lututnya berdarah. Tak kalah juga dengan istrinya, yaitu Ummu Jamil, yang dimana tak kalah sengitnya pada Nabi. Bahkan ketika Nabi ingin sholat, Ummu Jamil ini menyebarkan duri-duri pada jalan Nabi. Maka dari itu Abu Lahab dan istrinya langsung dimasukkan ke dalam Quran, yaitu surat Al-Lahab, yang dimana tidak salah perbuatan Abu Lahab dan istrinya akan menjadi bapak kayu bakar. Namun cerita yang unik adalah bahwa Abu Lahab pada hari Senin itu diringankan siksanya. Lah kok bisa diringankan? Ibnu Abbas sama Nabi pernah berkata, ketika Abu Lahab meninggal, Ibnu Abbas bermimpi, wahai Abu Lahab, bagaimana kondisimu sekarang? Ya sebelah sana. Lalu Abu Lahab menjawab, kondisiku sekarang seperti yang kau lihat, tersiksa. Namun pada hari Senin Allah meringankan siksaku. Karena apa? Karena begitu gembiranya ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia. Bahkan Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, berhubung ponakanku lahir nih, aku ingin memerdekakan kamu untuk hadiah ponakan atas kelahiran Nabi Muhammad. Lalu Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, bahwasanya Abu Lahab membenci Nabi saja ketika Nabi lahir, ponakannya lahir nih, sangat begitu bangga. Kita seharusnya sebagai umatnya lebih bangga, lebih bisa membangun cinta kita melalui perilaku beliau. Karena dalam Al-Ahzab dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dari dalam diri Nabi Muhammad yaitu suri tauladan yang baik. Maka kita mulailah demi sedikit mengikuti sunnah-sunnah Nabi seperti bersujud pada teman, bersolawat
Faduha dan lain sebagainya. Dan mungkin dengan diadakan acara maulid ini bisa menjadikan syafaat di hari akhir. Semisal nih, naudzubillah tadi, saya masuk neraka, Ruben masuk surga, langsung Ruben berkata, wahai Allah, dia ini tahu aku maulidan. Wah, tolongi Fatur ya Allah, wah aku ditolongi biar Ruben mlebu surga. Semoga baik. Tapi semoga kita semua yang berada di kelas ini mengadakan maulid bersolawat kepada Muhammad, semoga masuk surga bersama-sama. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon bisa dibicarakan yang baik. Jangan malah pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semoga apa yang disampaikan oleh teman kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat